Perhatian, perhatian. Berlatar belakang Seoul 2021, film kali ini mengisahkan tentang Kyumi yang merupakan seorang gadis tunarungu yang bekerja sebagai salah satu konselor bahasa isyarat di salah satu pusat call center di Korea Selatan. Di siang itu, manajer mulai mengumpulkan anak-anak yang akan ikut bersama mereka untuk pergi makan malam bersama eksekutif. Kemudian Kyumi mengangkat tangannya, lalu para manajer pun mengiyakan niat baik Kyumi tersebut. Malam pun tiba, terlihat Kyungmi bersama para manajer dan juga para eksekutif tengah makan malam bersama. Di sana Kyungmi melontarkan sebuah candaan yang membuat semua orang tertawa. Setelah pulang dari makan malam, ia pun pergi menjemput ibunya seusai pulang kerja. Sesampainya di atas mobil, ibunya mulai membahas tentang perjalanan yang akan mereka lakukan ke Pulau Jeju bersama uang yang dihasilkan oleh sang ibu. Sesampainya di apartemen, Kyungmi pun menyuruh ibunya untuk turun sebentar karena ia akan memarkirkan mobil tersebut. Selang beberapa saat, terlihat sang pembunuh perantai bernama Ha Dong-sik tengah memerhatikan ibu Kyungmi. Setelah itu terlihat Ha Dong-sik turun dari mobilnya, kemudian ia mengejar ibu Kyungmi. Tiba-tiba ada seorang gadis yang lewat dan membuat keributan sehingga Ha Dong-sik pun mengubah target. Ia tidak lagi mengejar ibu Kyungmi melainkan mengejar gadis itu. Di tempat lain terlihat Kyungmi telah selesai memarkirkan mobilnya. Ia pun bergegas untuk pergi ke ibunya. Sesampainya di sana ia melihat satu lorong yang penuh kegelapan. Ia melihat juga satu sepatu yang terpenggal di sana. Kemudian ada seorang wanita yang menarik tangannya dan meminta tolong. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba pembunuh pun datang menarik kepala Kyungmi dan mencoba untuk membacok kepalanya. Setelah berhasil membebaskan diri dari pembunuh tersebut, ia pun berlari ke tempat parkir, di mana itu berlawanan dengan tempat keberadaan ibunya. Sesampainya di sana, ia berusaha membuka pintu tersebut, namun ia terdengar oleh pembunuh itu. Namun kita patut bersyukur bahwa sutradara belum mengizinkan pembunuhan itu terjadi pada Kyungmi, karena Kyungmi berhasil selamat. Setelah kejadian menegangkan itu, ia berusaha untuk membuka mobilnya dan memberitahu ibunya tentang kejadian itu. Kemudian tanpa ia sadari, terlihat lelaki itu telah berada di belakangnya. Karena merasa takut dengan kejadian itu, Kyungmi pun menarik gas dengan sangat keras dan menabrakkan mobilnya. Hal itu menyebabkan Kyungmi bisa kabur dari pembunuhan itu. Kyungmi pun mulai berlari keluar dari parkiran tersebut. Sesampainya di luar, ia menuju ke tempat ibunya, di mana ibunya berada tepat di tempat alarm, di mana alarm itu bisa memanggil polisi. Ia pun memencet tombol itu. Sesaat kemudian ada lelaki menyamparinya. Tanpa mereka sadari, ia adalah pembunuh berantai itu. Hanya saja ia telah mengganti bajunya menjadi seorang kantoran. Sesaat kemudian datanglah polisi untuk menyelamatkan mereka. Mereka pun dibawa ke kantor untuk ditanyakan tentang beberapa hal terkait percobaan pembunuhan itu. Kyungmi pun berusaha menjelaskan tentang beberapa hal terkait tragedi itu. Sayangnya ia dan ibunya merupakan tunarungu. Di sisi lain, Ha Dong-sik terlihat tengah memperhatikan Kyungmi bersama Pak Polisi. Ha Dong-sik berusaha menyela wawancara antara Pak Polisi dengan Kyungmi. Hanya saja Pak Polisi mengatakan bahwasanya sekarang saya ingin menanyakan pada Kyungmi, bukan Anda. Saya harap Anda tetap diam. Ha Dong-sik pun meminta maaf kepada Pak Polisi. Selang beberapa waktu, seorang Pak Tua yang juga berada di kantor polisi memarahi Ha Dong-sik dengan beberapa cercaan. Karena tidak terima, Ha Dong-sik pun membalas cercaan Pak Tua itu. Pak Tua itu pun mengamuk bukan main. Akhirnya salah satu handphone jatuh dari tas Ha Dong-sik. Ibu Kyungmi melihatnya dan ternyata itu handphone seorang perempuan. Namun Ha Dong-sik cepat sekali mengambil handphone itu untuk menutupi kesalahannya.
Karena melihat Pak Polisi bersama Pak Tua telah keluar dari ruangan, Ha Dong-sik pun mengambil kesempatan untuk menghampiri Kyung-mi. Namun ibu Kyung-mi terus memberikan kode kepada Kyung-mi. Kyung-mi pun mengatakan bahwa kamu jangan memberikan kode seperti itu karena pria ini terlihat marah. Setelah itu, pria itu pun pergi untuk menghampiri ibu Kyung-mi dan memberikan peringatan dengan memperlihatkan beberapa pisau kepada ibu Kyung-mi. Ibu Kyung-mi pun terlihat sangat takut dengan hal itu. Ia hanya bisa terdiam dan memberikan kode kepada Kyung-mi bahwasanya pemuda itu merupakan pembunuh sesungguhnya. Setelah menerima kode itu, Kyung-mi terlihat sangat tegang karena pemuda itu tepat berada di depan ibunya. Hanya saja Kyung-mi berusaha tegar. Selang beberapa waktu, datanglah pemuda yang bertubuh kekar mengamuk di kantor polisi sembari mengatakan bahwa adikku telah hilang. Pak Polisi pun mengatakan bahwasanya coba kamu tanyakan ketiga orang ini, karena tadi mereka melaporkan bahwa ada percobaan pembunuhan terhadap satu wanita. Kakaknya mulai menanyakan dari Ha Dong-sik, ibu Kyung-mi dan juga Kyung-mi. Setelah melihat foto tersebut, Kyung-mi pun memanggil Pak Polisi sembari mengatakan bahwa wanita ini adalah wanita yang dicoba dibunuh oleh sang pembunuh tersebut. Pak Polisi pun berusaha mencatatnya. Setelah beberapa waktu, ibu Kyung-mi juga ingin mengatakan sesuatu, namun dihalang oleh Ha Dong-sik dan mengancam ibu Kyung-mi akan membunuhnya bersama anaknya jika mengatakan sesuatu. Saat lelaki itu tengah berbicara dengan Kyung-mi, tiba-tiba Ha Dong-sik datang dan ingin menikam lelaki tersebut. Namun lelaki itu bisa mengintasnya. Saat kejadian itu, Kyung-mi bersama ibunya pun keluar untuk meminta tolong kepada Pak Polisi. Pak Polisi pun masuk ke dalam lalu menembakkan tembakan listrik kepada kakak itu. Kemudian pembunuh tersebut pun dibebaskan. Kyung-mi dan ibunya pun berbicara kepada Pak Polisi bahwa ia merupakan pembunuhnya, namun mereka tidak dipercaya oleh Pak Polisi tersebut. Selang beberapa waktu dari kejadian itu, Pak Polisi pun meminta maaf kepada lelaki itu dan mengatakan bahwa benar, lelaki yang mereka bebaskan adalah pembunuh. Setelah itu mereka pun mengantar pulang Kyung-mi bersama ibunya. Sesampainya di rumah terdengar suara ketukan pintu sangat keras. Mereka pun memberanikan diri untuk membukanya. Ternyata itu adalah seorang ajemah yang merupakan teman kerja ibunya dan mengajak ibu Kyung-mi untuk pergi ke suatu tempat mengantarkan beberapa pakaian yang dipesan oleh para klien. Kyung-mi pun sendiri di rumahnya. Kemudian selang beberapa waktu terlihat seseorang masuk ke dalam rumah Kyung-mi. Ternyata itu adalah Ha Dong-sik. Karena merasa ada yang ganjil, Kyung-mi pergi mengeceknya. Namun karena tidak menemukan apapun, Kyung-mi duduk di tengah rumahnya sambil bermain handphone. Tiba-tiba ada Ha Dong-sik dari belakang ingin membunuh Kyung-mi. Namun Kyung-mi menyadari itu dan menghindarinya. Setelah selamat dari maut, Kyung-mi pun berlari ke kamarnya dan mengunci kamarnya. Setelah itu dia menghubungi kakak tersebut dan mengatakan bahwa pembunuh itu ada di rumahnya. Kakak tersebut pun berlari ke rumah Kyung-mi. Kyung-mi berusaha untuk memegang pintunya. Tiba-tiba pintu itu dikapak habis oleh Ha Dong-sik. Ha Dong-sik pun berusaha masuk ke dalam. Namun Kyung-mi meloncat melewati jendela, tapi masih saja bisa digapai oleh Ha Dong-sik. Kyung-mi pun berusaha sangat keras untuk lepas dari genggaman Ha Dong-sik hingga ia terjatuh. Lagi-lagi sutradara masih menyelamatkan Kyung-mi dari maut. Ha Dong-sik pun ikut turun ke bawah untuk mengejar Kyung-mi. Sesampainya mereka di tempat jalan buntu, Kyung-mi tidak tahu harus melakukan apapun. Tiba-tiba kakak itu datang dan berusaha menyelamatkan Kyung-mi. Namun Ha Dong-sik menunjukkan aksi yang luar biasa. Ia menikamkan pisau ke lehernya. Kakak itu pun terkejut. Ha Dong-sik mengatakan bahwa mana yang akan kamu pilih, adikmu atau gadis tunarungu ini? Jika kamu memilih adikmu, aku akan memberitahukan tempatnya, tapi tinggalkan aku bersama gadis ini. Kakak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia harus memilih adiknya atau gadis tunarungu itu. Ia pun diam-diam menelpon polisi dan pergi untuk mencari adiknya dan meninggalkan Kyung-mi bersama pembunuh tersebut. Sepertinya sutradara tidak mengizinkan Kyung-mi mati. Ia pun berhasil kabur lagi. Tiba-tiba di jalan ia melihat
Sojong atau gadis yang berusaha dibunuh itu keluar dari mobil dan menyelamatkan Sojong. Ia membawa Sojong ke dalam lorong yang gelap dan menyembunyikannya di sana. Kemudian ia mengatur strategi bahwa kamu telepon polisi, kemudian aku akan mengumpan lelaki itu pergi. Selang beberapa waktu, pembunuh itu pun datang. Ia pun membuka mobil itu dan tidak melihat Sojong. Ia pun pergi untuk mencarinya. Setelah itu terlihat Kyungmi mengumpan atau mencari perhatian dari pembunuh tersebut. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak, pembunuh tersebut mengejar Kyungmi hingga di pertengahan kota. Sementara Kyungmi yang sedang dikejar-kejar, Sojong telah ditemukan oleh kakaknya. Ia pun dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, kakak Kyungmi bersama ibunya pergi mencari Kyungmi. Di tempat lain, terlihat Kyungmi berusaha meyakinkan orang-orang bahwasanya ia tengah dikejar oleh pembunuh. Namun pembunuh itu mengatakan bahwa ia tengah mengejar adiknya yang lari dari rumah. Alhasil, Pak Tentara pun membawakan Kyungmi kepada sang pembunuh tepat di depan muka pembunuh itu. Ha-dong-sik pun membawa Kyungmi ke tempat di mana hanya ada mereka berdua. Tiba-tiba kakak Sojong datang dan menghempas kepala Ha-dong-sik hingga terkapar. Setelah menerima beberapa pukulan, Ha-dong-sik pun terkapar. Tiba-tiba ia tersadar dan memukul kepala kakak Sojong dengan sangat keras hingga pingsan. Terjadilah adegan lari berlari antara Kyungmi dan pembunuh tersebut. Saat sedang berlari menghindari pembunuh tersebut, tiba-tiba Kyungmi melihat pembunuh itu menghampiri ibunya. Ia pun mengatur strategi untuk menikamkan pisau pada dirinya, tapi seolah-olah pembunuh itu yang menikamnya, sehingga semua orang hanya tertuju pada pembunuh tersebut. Pembunuh itu pun kebingungan dan berusaha meyakinkan orang-orang bahwasanya ia tidak melakukannya. Selang beberapa waktu, tibalah polisi ke tempat kejadian, di mana Kyungmi pun tersenyum. Lalu pembunuh itu melihat, ia pun geram dan berlari ke arah Kyungmi, namun ia pun ditembak. Pada akhirnya pembunuh itu pun mati tertembak oleh polisi. Kemudian para polisi pun datang untuk memberikan pertolongan pertama pada Kyungmi beserta ibunya. Itulah akhir cerita dari film yang berjudul Midnight. Jangan lupa di subscribe, like, and comment jika kalian suka. Sekian dan terima kasih.